Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali untuk bersama-sama bersekutu beribadah di frekuensi ini. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai yang ke-14. Pembawa firman Tuhan Om Sony dari Kota Semarang. Net pertama saya sendiri, Ibu Mei dari Kota Ambarawa. Net kedua Mbak Senda dari Kota Ambarawa juga. Untuk doa syafaat nanti Ibu Endang dari Kota Semarang. Mares suara kebenaran sedianya Mas Yayo tetapi belum hadir, digantikan oleh Ibu Endang juga. Untuk pujian awal itu nanti akan dilantunkan oleh Ibu Risma dari Kota Salatiga. Doa pembuka oleh Om Hardono dari Kota Juwana. Pujian sebelum baca dilantunkan oleh Ibu Indah Sri Utami dari Kota Semarang. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Cik Leni dari Kota Semarang. Terus setelah baca ada pujian nanti akan dilantunkan oleh Ibu Yohani dari Kota Semarang. Setelah Ibu Yohani melantunkan pujian untuk merespon baca, dilanjutkan Bapak Radmin akan pujian untuk mengiringi firman Tuhan. Bapak Radmin dari Kota Purwodadi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Om Sony dari Kota Semarang. Setelah Om Sony menyampaikan firman Tuhan, nanti akan direspon dengan pujian oleh Ibu Rustina dari Kota Purwodadi. Setelah Bu Rustina memuji Tuhan, nanti ada masa jeda sebentar untuk panggil-panggil saudara kita yang lain. Setelah itu ada pujian untuk mengiringi doa syafaat oleh Bapak Purwadi dari Kota Pati. Setelah pujian untuk mengiringi doa syafaat disambung dengan Bu Endang yang akan berdoa syafaat. Setelah doa syafaat nanti ada pujian syukur oleh Bapak Gatot yang dari Kota Purwodadi. Yang kedua nanti Mbak Senda dari Kota Ambarawa. Demikian Bapak Ibu untuk susunan pelayanan pada pagi hari ini. Marilah kita akan menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah bersekutu di frekuensi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita juga persiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Biarlah sebelum kita melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kita masing-masing, terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan akan berkat-berkatnya, kasih setianya serta belas kasihnya untuk memberikan makanan rohani yang selalu kita butuhkan setiap pagi sebelum kita menikmati makanan jasmani yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu, langsung saja saudaraku, tidak saya ulangi. Monggo diawali dengan Ibu Endang
untuk pujian Marak Suara Kebenaran. Dan dilanjutkan Bu Risma, Om Hardono, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Monggo Bu Endang. Mars Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Para saudara, lakukan panggilanmu, berseru melayani bersama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Para saudara, lakukan panggilanmu, bersaksi memudi, melayani bersama, damai bagi semua, damai bagi semua. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagiku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur pada hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku
dalam pimpinanmu, Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya sepanjang masa. Tuhan Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Kuasa, pada pagi ini kami anak-anak-Mu, anggota Suara Kebenaran dari berbagai penjuru yang Kau satukan di dalam persekutuan renungan fajar pada pagi ini. Kami semua mengucap syukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersekutu di dalam frekuensi ini meskipun kami berjauhan. Kami senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Kuasa, pada pagi ini kami semua akan beribadah renungan fajar untuk membekali kehidupan kami hari ini sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari nanti, dari pagi, siang, sore, malam nanti. Mari Tuhan, Kau akan hadir memimpin kegiatan renungan ibadah renungan fajar pada saat ini, dari awal sampai akhir nanti. Kau berkati Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, baik yang pujian, yang berdoa, yang membaca firman, yang berdoa syafaat, maupun yang menyampaikan renungan. Semua Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami semua menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan peralatan kami, dari antena, repeater, radio kami, ekstra mic, listrik, udara, semua diberkati Tuhan, sehingga dapat membantu kelancaran di dalam kami beribadah renungan fajar pada saat ini. Segala roh jahat, iblis, penyakit yang akan mengganggu dalam kegiatan ini, Tuhan jauhkan dari kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Kau yang berdaulat atas kami, Kau yang pimpin kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi ini dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kegelapan jalan kami aman.
hati yang membuka hati. Sabdamu pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Perikop pagi hari ini, doa minta tolong. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Ayat 2, pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Ayat 2, ayat yang ketiga, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ayat yang keempat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ayat yang kelima, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ayat yang keenam, sungguh hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ayat 7, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa meraupnya nanti. Ayat yang ke-8, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Ayat 9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Ayat 10, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Ayat 11, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Ayat 12, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah. Ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ayat yang ke-14, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
berjaga-jagalah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan bertobatlah kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Boleh kami istirahat hingga bangun pagi ini bersama-sama. Pertama, datang kepada Engkau dan mau mendengarkan teguran maupun pengajaran dari firman Tuhan ini. Mari Bapa, berbicaralah melalui frekuensi ini dan tuntun kami semua diberikan hikmat supaya telinga kami, hati kami bisa menangkap sabda firman-Mu dengan baik, dan terlebih lagi kami mampu untuk melakukan firman dan merenungkan apa yang terdapat di dalam sabda firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang di dalam kesiapan untuk bersama-sama bergabung kami, senantiasa diberikan sehat dan yang bersiap untuk berangkat aktivitas pagi hari. Kami berdoa senantiasa pimpinan Tuhan selalu menuntun dan melindungi hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Semuanya Tuhan, perlengkapan yang kami gunakan semuanya Engkau lindungi. Media udara yang kami gunakan juga Kau singkirkan, Kau bersihkan dari unsur-unsur si jahat. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Mazmur pasal 39 ini ayat 1 sampai 14 atau 13 ya tadi. Ini menunjukkan iman si pemazmur ini yang ditujukan kepada Tuhan. Ia belajar berserah kepada Tuhan. Pemazmur bagaikan pendatang ya, atau penumpang yang hanya berharap kerahmatan dan belas kasih dari tuan rumah. Siapa tuan rumah? Yaitu adalah Bapa sendiri. Demikian juga Bapak Ibu, pemazmur ini di hadapan Allah, seperti yang ditulis di ayat 13, bagaimana tadi ya, pemazmur ini mengatakan di hadapan Allah. Dan di Roma pasal 25 bersama Paulus kita juga bisa berseru syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekali lagi kenapa kita harus bersyukur? Karena ada bersyukur kepada Allah Bapa,
oleh Yesus Kristus Tuhan kita ya. Kenapa? Yesus ini seperti janjinya dia menolong kita karena kita ini tidak mampu untuk membersihkan diri daripada dosa. Nah, demikian. Dan kita itu dibebaskan dari tubuh maut ini, yaitu tubuh maut apa adalah orang berdosa atau tubuh yang penuh dosa yang berat, yang kita tidak mampu lagi untuk menghapusnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita, kalau kita tadi membaca 1 sampai 13 itu tadi, ini gambaran keputusasaan ya, keputusasaan atau bahasa kerennya itu frustasi. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara pernahkah frustasi terhadap diri sendiri? Ya, frustasi terhadap diri sendiri. Nah, itu ya. Mungkin karena karakter tertentu yang kita ingin buang, tetapi sepertinya sulit untuk kita singkirkan. Mungkin dosa tertentu yang menjerat kita, atau kita sadar hidup kita tidak kudus, namun kita tak berdaya, bahkan doa-doa kita sepertinya tidak memberi dampak perubahan di dalam kerohanian kita ataupun masalah kita. Nah, itu yang dikatakan frustasi terhadap diri sendiri. Ini salah, itu salah, semuanya serba tidak ada jalan keluar. Ya, karena apa? Karena sudah berbuat dosa. Dosa itu macam-macam ya. Ya, apakah dikejar-kejar penagih atau mungkin kehidupan sosial yang tidak ada jalan keluar dan lain sebagainya. Masalah itu di dunia penuh beraneka ragam, Bapak Ibu. Terutama kita orang percaya, ketika kita masih belajar menganut pada dunia fana ini, atau boleh katakan kedagingan, ya susah juga memang untuk ada satu perubahan begitu. Nah, Bapak Ibu, di sini pemazmur sadar akan hidupnya yang fana. Di satu sisi, ia hidup di tengah-tengah orang fasik. Ia sadar ia tidak sama dengan mereka dan tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Itu. Inilah kehidupan nyata di dunia ini, Bapak Ibu. Ini real, ini fakta. Kalau kita hidup, ya kita rasakanlah. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri bagaimana kita hidup ini saat ini, sekarang ini. Yang kemarin tahun 2023 penuh persoalan, beban berat, dan berharap di tahun baru 2024 ini ya sesuai dengan doa kita dan permohonan kita terhadap Bapa yang di surga, ada satu perubahan, kemajuan, apakah di dalam bisnis, pendidikan,
ya yang jelas kerohanian yang dulu tahun 2003 ini ibadahnya kayak pete, tahu pete ya, kadang ada isinya, kadang belum, kadang ada isinya lagi, ada kadang belum dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi di tahun 2024 ini semakin setia, semakin rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, akan tetapi si pemazmur ini sadar. Kenapa dia sadar? Ini kedagingannya bergejolak, maka ia memilih berdiam diri. Seperti tadi di ayat 2 dan 3 yang sudah dibacakan oleh Bu Leni. Ini si pemazmur tidak mau membalas ajakan orang fasik untuk ikut-ikutan berdosa, atau juga terhadap ajakan dari orang fasik yang mentertawakan upayanya untuk hidup kudus. Nah, satu contoh di sini bagaimana ketika umat Allah Bapa ini sadar, ketika dia awalnya berbuat dosa, berfoya-foya dan lain sebagainya lah, yang kedagingan istilahnya ya, dia sadar karena si tokoh Tuhan mungkin hidupnya sudah tidak nyaman lagi. Kalau dia berfoya-foya mungkin uangnya habis atau harta bendanya ludes. Nah dia mulai sadar di sana. Maka seperti yang dibaca ayat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 13 ini, kita tahu bagaimana si pemazmur ini yang di endingnya di ayat 13 dia di hadapan Allah dia bersyukur ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita renungkan bersama bagaimana si pemazmur ini ya, tadi dia diajak orang-orang fasik untuk berbuat dosa lagi, atau ya seperti dulu mabuk-mabuk minum, katakanlah foya-foya begitu, dan mentertawakannya supaya dia ikut lagi. Tetapi apa? Dia sadar upaya orang fasik ini justru menumbuhkan hati kecilnya untuk bertobat dan untuk hidup kudus. Di pihak lain, ia berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang tidak dapat membiarkan umatnya hidup dalam dosa. Nah itulah, kalau kita renungkan ayat per ayat terus sampai terakhir, ini satu kesadaran penuh umat manusia yang dia mau kembali hidup benar, hidup kudus sesuai apa yang Tuhan ajarkan begitu. Dia sadar Bapak Ibu, bagaimana si pemazmur ini. Ia sadar kalau Allah bertindak menguduskan umatnya, berarti akan ada hajaran, disiplin yang keras. Nah, kalau dia sadar demikian, ya tadi seperti diajak, ditertawakan, dan di macam-macam lah ya,
Dan kalau kita membaca ayat per ayat bagaimana pemazmur ini, dia mengungkapkan rasa kefanaannya, rasa kefanaan atau merasa frustasi terhadap diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, disitulah ketika mereka sadar apa yang akan terjadi ketika didisiplin oleh Allah Bapa. Nah, itu yang jelas pasti ada satu pengajaran ya, kalau mau disiplin dampaknya itu ya seperti tadi. Terus enak begitu, enak mungkin. Pastilah karena Tuhan itu maha adil ya. Dulu terus kalau kita ini seperti ya pajak atau SMK itu bisa diputihkan ya kan, tahun baru ini ya diputihkan ya, atau pajak-pajak yang lain ya, terus ada aturan baru lagi. Tetapi sebagai orang percaya, karena Tuhan maha adil tadi, apa yang kau tanam di situ kau akan menuai. Jadi menanam baik ya menuai baik. Kalau dia menanam, tidak mungkin menanam padi tukule suketeki, tidak mungkin kan. Padi ya tukule padi begitu. Itulah keadilan. Kalau dia berbuat salah ya pasti ada hukuman, sekalipun dia bertobat pasti ada, tetapi tidak sehebat ketika ya sakarpe dhewe. Kita tahu pembelajaran di Perjanjian Baru bagaimana murid Yesus yang suka mencuri, korupsi, padahal dipercaya untuk memegang bendahara ya. Nah seperti itu, dia tidak bertobat malah bunuh diri, ya sudah hilang musnah. Artinya sudah tidak bisa tertolong. Karena keinginannya kalau Tuhan tidak menginginkan. Oleh karena itu orang yang bunuh diri itu waduh sangat tragis. Akhirnya itu karena tadi itu frustasi terhadap diri sendiri. Begitu tingginya frustasinya sehingga dia bunuh diri. Ada karena putus cinta, karena utang, dan lain sebagainya lah. Masalah di dunia ini banyak Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang baik ini, pengajaran yang baik ini harus kita renungkan ya. Syukur ketika kita mendengar firman Tuhan tentang pengajarannya, lalu ya firman itu seperti pedang bermata dua, seperti tadi Mbak Senja untuk mengingatkan Pak Purwadi demikian. Yang demi kebaikan sih,
kita hanya mengingatkan, tapi ya itu tadi pedang bermata dua. Demikian. Ya, kita semuanya Bapak Ibu, sekalipun kita ini belajar untuk berbuat baik, yang jelas kita tetap terus memberitakan berita baik ini sesuai dengan perintahnya di amanat agung itu, supaya orang lain di ujung dunia sana ini bisa mendengar. Sekalipun teknologi sekarang ini waduh high tech ya, teknologi tinggi, super teknologi sekarang ini, tetapi Indonesia masih ada sekelompok umat Tuhan atau manusia yang belum terjamah. Karena dunia ini kan luas kan, hutan pun karena luas, ya masih ada orang yang belum mendengar. Satu contoh, bagaimana seorang misionaris pergi ke hutan belantara di Kalimantan atau di Irian Jaya. Nah, di situ itu mereka juga memberitakan berita baik, dan mereka tahu persis bagaimana sesuai dengan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Itu seperti di Yohanes berapa ya? Yohanes 6:21 atau berapa itu? Ya mungkin Pak Poradi cari. Aku dan Bapa adalah satu. Dari situ diulang-ulang kita jadi tahu siapa Yesus. Dia adalah Tuhan. Demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu ini akan terjadi manakala kita ini melakukan ada reaksi ketika mendengar. Jadi seperti gaya itu kan apa istilahnya, ada aksi pasti ada reaksi, begitu. Itu di hukum energi pun demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikeluhkan oleh seorang pemazmur di Mazmur 39 ini sangat luar biasa, yang perlu kita renungkan bersama. Ya, ketika kita tahu ya bagaimana perjalanan seorang atau perjalanan hidup seorang percaya di dunia ini atau orang Kristen yang berdosa, ini tidak pernah tenang dan aman, tidak pernah bebas dari pergumulan. Selama masih di dunia ini selalu saja ada masalah di sekeliling kita, dan yang siap menjatuhkan, menerkam kita kalau kita lengah. Nah, itulah yang digumuli oleh pemazmur ini ya Bapak Ibu. Ia sadar bahwa godaan untuk berhenti berjuang melawan dosa begitu besar, begitu berat. Lebih mudah baginya untuk menyerah dan mengikuti jalan dunia ini daripada bertekun menjaga kekudusan atau kesucian diri. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya akan genapkan 30 menit ya. Bagaimana kita merenungkan firman di Pemazmur 39 ini Bapak Ibu, yaitu kesadaran sebagai umat Tuhan
si pemazmur ini masih menguasai dirinya. Oleh karena itu ia bertahan. Ia bertahan apa? Ia mencoba bertahan di ayat 2 tadi ya, yang dibacakan tadi. Itu pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Amin. Nah, itulah bagaimana si pemazmur ini mencoba untuk bertahan, tidak terseret atau terbujuk dengan kehidupan orang fasik. Artinya orang fasik itu orang yang SKD tadi, hidup karpe dewe. Jadi pergumulan pemazmur ini serasa bertambah berat karena Tuhan seperti membiarkan dia berada dalam situasi itu, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat yang terakhir ya, ayat 13 ini, dengarlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Di ayat 14, alihkanlah pandangmu, saya ulang, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Nah itu ya, bagaimana si pemazmur ini di ayat 13-14. Jadi apa yang dialami pemazmur ini mirip dengan yang dialami oleh Ayub. Ayub ya, tahu Ayub ya, bagaimana ketika dia awalnya memang orang kaya raya hebat, setelah dia dapat ukuran ya, tapi bagaimana Ayub ini tidak pernah dia menyalahkan atau menuduh Tuhan yang menghukum dia atau mencobai dia ya, yang merasa bahwa Tuhan sedang menekan dirinya tanpa sebab. Namun berbeda dari Ayub yang menyatakan diri tidak bersalah. Jadi pemazmur ini menyadari bahwa sebagai manusia, Bapak Ibu, ia tidak luput dari melakukan kesalahan yang membuat Tuhan marah. Kalau kita baca di ayat 9-12 tadi ya, mohon Bapak Ibu bisa baca ulang di situ. Hanya saja Bapak Ibu, ia tidak mengerti apa sebenarnya dosa-dosa yang membuat Tuhan menghukum dia. Yang ia tahu adalah bahwa ia hanya manusia fana, dan bahwa kesia-siaan yang sudah ia lakukan di ayat 5-7. Artinya apa? Dia mengakui bahwa manusia fana dan kesia-siaanlah yang sudah ia lakukan itu membuat dirinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyadari bagaimana pemazmur ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang merasakan hal yang sama? Kita merasa berjuang sendirian menjaga kesucian hidup, sementara kita merasa bahwa Tuhan ini tidak peduli. Kadang kita bertanya di dalam hati, dosa apa ya yang saya sudah lakukan sehingga Tuhan membiarkan saya mengalami hal-hal yang seperti ini? Atau
doa saya belum terjawab dan sebagainya dan sebagainya. Itulah. Tapi ketika sadar, kita tunggu dengan sabar. Saya katakan Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kasih. Kenapa? Allah itu adalah kasih. Jadi kita sabar, jangan memaksakan diri segala sesuatu itu terjadi. Kalau dalam bahasa Jawanya itu saendang-saengit gitu ya. Ya kalau kalian memang harus sat-sat begitu. Tapi kalau permintaan tidak seperti itu ya. Demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senantiasa apa yang kita renungkan pagi ini bersama-sama dari pembelajaran Mazmur 39 ayat 1 sampai 14 ini akan menjadikan kita lebih lagi setia untuk melayani Tuhan, melayani saling tolong-menolong dengan sesama. Seperti hukum itu ya, yang terpenting sekuat hati, akal budi kita untuk mengasihi Allah Bapa, dan yang kedua untuk mengasihi sesama. Demikian, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan apa yang doa permintaan Bapak Ibu senantiasa Tuhan menjawab, tapi hati kita serahkan, fokus dengan sabar kita menantikannya. Tuhan memberkati.